first gathering ya. Oh, sure. Hari ini, malam ini senang banget kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi antara keluarga besar Rans Entertainment dengan Rans Cilegon FC. Lalu juga ada teman-teman media yang juga berkenan untuk hadir, dan juga ada adik-adik kita anak yatim, di mana ya seperti biasa di bulan Ramadan biasanya kan kita mengadakan acara buka puasa bersama, sekalian berbagi juga, berbagi berkat dan juga berbagi doa supaya mudah-mudahan dalam perjalanannya Rans Cilegon FC ini bisa jadi salah satu klub yang solid, yang kuat, yang bisa menjadi contoh yang baik juga, dan selalu menghadirkan pertandingan-pertandingan yang bisa menghibur. Sedikit Mas Darius, mungkin awal mula bergabung ke sini diajak Arafi atau seperti apa sih prosesnya? Ya prosesnya ya mungkin karena udah dari pertemanan ya, lalu karena sama-sama suka bola dan kenal Arafi juga udah lama lah gitu, dari awal karir kita bareng-bareng dulu. Jadi kebetulan saya juga menjabat sekjen di Celebrity FC 2 tahun terakhir, dan mungkin dirasa punya kapasitas dan bisa untuk diajak kerjasama. Kadang suka diskusi ringan juga soal apapun itu gitu. Jadi akhirnya ditawarin untuk bergabung, dan ternyata punya visi yang cukup sama terhadap sepak bola Indonesia, terutama untuk pembinaannya. Ya, akhirnya saya menyanggupkan diri lah untuk udah ayo kita jalan, gue bantu deh gitu. Supaya mudah-mudahan dengan kolaborasi tim yang solid kita bisa membangun satu klub yang juga solid dan kuat. Nggak tertarik jadi pemain juga Mas Darius? Waduh, kalau tertarik sih pasti tertarik gitu kan. Cuma kan salah satu visi dari Rans adalah mencari talenta-talenta muda, dan bahkan nantinya mencetak talenta muda ketika akademinya juga sudah berjalan ya. Jadi di situ kita kalau dilihat dari komposisi tim kan sekitar 60-65% itu pemain-pemain muda di bawah U23 gitu. Jadi itu yang pengen kita berikan kesempatan dengan pelatih senior juga, dan dikombinasikan dengan pemain-pemain senior supaya bisa membimbing mereka menjadi pemain yang lebih baik lagi dan pemain yang matang. Di sini tugasnya apa sih Mas? Di sini tugasnya apa aja Mas Darius? Di sini saya sebagai COO, ya sewajarnya mengurusi operasional klub A2Z, dan karena ini klub baru, perusahaan baru, jadi semuanya serba baru. Kita sama-sama bareng-bareng sama Raffi, sama Rofi, sama Rajif, presiden dan wakil presidennya, bareng sama Kak Hamka juga dan teman-teman yang lain. Kita kolaborasi lah, kita bangun strukturnya, kita bangun kebiasaan-kebiasaan dalam perusahaan seperti apa, dalam klub seperti apa gitu, supaya semuanya bisa berjalan lancar, komunikasinya bisa baik, dan pemain-pemain juga merasa nyaman, pelatih merasa nyaman, bisa fokus sama latihan mereka, sama nanti kalau liganya udah mulai sama pertandingan-pertandingan yang akan mereka hadapi. Sebelumnya ada pengalaman Apa? Kalau Rans Cilegon baru mau 2 bulan ya kalau nggak salah ya. Kita latihan kan baru berjalan 2 mingguan. Sebelumnya ada seleksi-seleksi gitu. Memang bergulirnya cepat, tapi kalau di compare sama tim-tim lain yang di Liga 2 mungkin ada beberapa yang udah mulai lebih dulu ya. sebelumnya ada pengalaman sendiri nggak untuk berdiri sendiri untuk di jabatan sebagai CEO ini? Kalau spesifik sebagai CEO belum ada ya. Tapi kalau di dunia olahraga mungkin dulu 2010 saya pernah jadi manajer timnas futsal. Terus saya running beberapa bisnis juga, ngurusin produksi juga. Jadi sebenarnya kan ya intinya kita bekerja kan. Dan saya ingin terlibat karena memang visi yang baik dari seorang Raffi Ahmad dan kawan-kawan, Rudi Salim juga ya, mengakuisisi Cilegon United jadi Rans Cilegon FC, dan ingin untuk menjadi bagian dari sepak bola Indonesia, dan ada visi pembinaan juga. Itu yang bikin saya ayo deh kita jalan bareng deh, kalau tujuannya itu, targetnya itu. Pasti ada perbedaan juga kan di saat pas awal kerja di manajer timnas ya kan, dan sekarang kalau sendiri kan pasti ada perbedaan. Pasti kalau manajer timnas kan mungkin secara struktur kita udah di dalam tim gitu ya, kita kolaborasinya sama pelatih, sisanya kan federasi yang urus gitu ya, federasi yang mempersiapkan, kita kolaborasinya sama federasi. Kalau ini kan kita benar-benar istilahnya independen, dan ada banyak sekali hal aspek yang harus di-handle, yang harus dipersiapkan, yang harus dikolaborasikan, dikawinkan semuanya, chemistry-nya dihidupkan di dalam klub ini gitu. Tim adalah bagian utama,
Di situ ada manajer, ada pelatih, ada staf medisnya, ada pemain-pemain, ada pemain usia mudanya nanti gitu. Tapi di sisi lain juga ada aspek komersial, ada hal-hal lain juga yang menopang klub ini gitu. Jadi gua menikmati kebersamaan, menikmati ya hubungan kita lah ya, keluarga gitu kan, dengan anak-anak yang udah makin besar. Ada banyak hal yang selalu kami bersyukur, ada begitu banyak berkat yang terjadi dalam keluarga kami gitu. Jadi ada di fase yang itu dan nyaman banget dan enjoy banget ngejalaninnya sama-sama. Darius, keluarga kalian dilarang banget dari kalian berdua bisa kasih jauh banget Tipsnya? Aduh, tipsnya apa ya? Sebenarnya kan ya pasti udah pada tahu lah ya, kalau mau hubungan harmonis harus ngapain gitu. Tapi mungkin pada saat menjalankan apa yang dihadapi semua orang nggak sama. Jadi tiap pasangan problemnya beda-beda gitu kan, situasinya beda-beda. Jadi sebenarnya balik lagi mungkin komunikasi yang baik itu pasti. Terus kemauan untuk mengerti, untuk memahami, untuk ngasih ruang, untuk saling mencintai, bukan cuma dari satu pihak aja gitu kan. Dan kesadaran bahwa ya kita menikah itu salah satu tujuannya untuk bisa bahagia berdua gitu kan. Jadi kenapa ketika ada masalah harus jadi besar, atau kenapa harus bikin masalah gitu. Karena kadang kan ya itu namanya hidup ya, kita nggak pernah tahu kan gitu. Tapi ketika kita udah punya komunikasi yang baik, seharusnya masalah apapun bisa dibicarakan, bisa diselesaikan. bicara soal rasa bosan sendiri nih, hampir 15 tahun menikah, ada fase bosannya. Kebetulan sih aku nggak tahu kalau Dona nggak tahu ya, cuma kalau aku sih nanti ada sesi hampir nggak pernah. Nanti ada sesi, silakan aja. Kita sebentar lagi mau Selama ini nggak pernah ada yang ngerasa bosan tuh kayak nggak mau ketemu atau malas. Enggak sih, kita justru kayak liburan bareng-bareng, di rumah bareng-bareng. Ya kalau kita ngerasanya ya kita masih kayak kayak pacaran. Masih kalau dulu sebelum COVID kan ada waktunya kita nonton bareng, makan berdua, kayak pacaran, pergi liburan berdua, seru-seruan gitu ya. Ada waktunya Dona mungkin sama temen-temennya, aku sama temen-temen aku gitu kan, motoran, doing our own stuff gitu ya. Tapi porsinya tuh balance gitu. Jadi karena kalau berlebihan pasti akan ada yang komplain gitu. Main motor mulu misalnya gitu kan, oh kamu pergi mulu sama teman-teman, shopping mulu gitu, itu pasti berasa lah. Emang kan seingat aku nggak sampai ke sana sih. Jadi masing-masing bisa sama-sama ngasih ruang, dan yang dikasih ruang pun bisa menjaga itu. Sama-sama ngasih kepercayaan, tapi yang dikasih kepercayaan juga bisa menjaga kepercayaannya. Masalah pasti ada, sama kayak hubungan pasangan yang lain, pasti berantem ada, sebelnya ada, salah paham ada, miskom ada. Tapi untungnya mungkin sekarang ada di level yang di fase yang ketika ada masalah kita udah tahu harus ngapain, nyelesainnya seperti apa, bicara yang baik-baik, sama-sama pengen bikin nyaman. Dan dia lagi enjoy banget sih di situ gitu ya. Mudah-mudahan bisa terus kayak gitu ya. Ini berkat doa teman-teman juga. Ya, dulu ya, karena Dona pasti pengennya selalu aku pergi, nyampe ngabarin. Nanti aku pergi pindah tempat misalnya kerja gitu kan, pindah tempat ngabarin lagi gitu. Jadi di awal-awal aku kaget-kaget gitu. Dulu mau kemananya bebas gitu kan, sekarang dicari-cariin, kalau nggak dikasih tahu ngambek gitu kan ya. Itu butuh waktu lah sampai untuk bisa mengerti bahwa oh ternyata bukan cuma kebutuhannya dia aja, tapi itu buat kebaikan aku juga gitu kan. Misalnya kalau ada apa-apa di jalan, dia tahu aku di mana gitu. Terus dia juga nggak worry gitu kan, karena bukan masalah aku mikirnya kenapa sih harus dikabarin banget gitu. Ntar aku kabarin kalau aku mau ngabarin gitu. Jadi kan di dianya kan ya bukannya kenapa-kenapa kan, aku mikirin kamu, ngedoain biar sampai selamat gitu. Dia pengen tahu udah sampai atau belum gitu kan. Apa susahnya sekedar ngabarin, sayang aku udah sampai ya gitu kan, nggak sampai 5 menit gitu kan nulis pesennya gitu, nggak sampai semenit gitu ya. Itu jadi dinamika mungkin 3-5 tahun pertama lah. Tapi setelah itu aku
waktu bisa lebih mengerti dan nggak berpikir lagi bahwa itu sekedar rutinitas, tapi bener-bener ngelakuin karena memang aku mau ngelakuin dan jadi bagian dari saling pengertian sama apa yang Dona butuhkan gitu kan, jadi support dia juga, dan Dona juga nggak terlalu yang kalau aku lupa ya udah, yang penting akunya udah tahu bahwa apa yang dia minta, apa yang pengen dibangun jadi kebiasaan adalah untuk kebaikan berdua, bukan kebaikan dia doang. Kak Darius, mungkin ada komentar dari anak-anak nggak kan, mengingat Kak Darius sama Kak Dona juga kan sibuk nih, terus cara bagi quality timnya seperti apa, terus anak-anak ada komentarnya nggak? Ya biasanya anak-anak komplainnya aku sih, karena kalau Dona, apalagi sekarang ya, Dona lebih banyak kegiatannya memang dari rumah. Kalau aku masih banyak keluar-keluar kan, kayak hari ini nih terus pergi gitu. Sementara sebenarnya hari Minggu gitu kan, mereka pengen apanya di rumah, kadang suka masakin kalau Minggu atau Sabtu gitu. Ya tapi Dona selalu berusaha untuk menjadi jembatan sih, gitu. Dan selalu ada waktu-waktu di mana kita berusaha untuk meluangkan waktu bener-bener family time. Jadi di kita tuh ada family time, artinya aku sama Dona sama anak-anak bareng-bareng. Ada waktunya me time-nya papa mama berdua pacaran. Ada waktunya sendiri-sendiri nih. Anak-anak pun gitu sekarang kadang udah mulai sama teman-temannya jalan. Kadang sleepover di rumah temennya, ntar temennya sleepover di rumah kita gitu. Jadi sebenarnya semua bisa dicari keseimbangannya yang enak dan dibicarakan selama ada kesadaran bahwa ya kita hidup berkeluarga sama-sama nih, ada banyak nih sekarang kepalanya gitu kan, bukan cuma aku doang sendiri atau Dona doang sendiri. Hobi kalian kan sama.